Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas mengenai asas dan subjek hukum ketenagakerjaan serta contoh konkret dari ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Dimulai dari teman saya di sebelah kanan. Nama saya Triska Ariandini. Lalu teman saya di sebelah kiri. Nama saya Natali Kurniagraha. Dan saya yang terakhir, perkenalkan nama saya adalah Raffi Enda Prastio dan berikut adalah penjelasannya. Dewasa ini banyak sekali berita yang mengabarkan mengenai kasus penunggakan gaji karyawan selama berbulan-bulan hingga tahunan. Berbagai alasan pun telah dilontarkan oleh tiap perusahaan, mulai dari penyihatan perusahaan sampai permasalahan finansial. Justru karena itulah hak-hak ketenagakerjaan tidak terpenuhi. Perusahaan seharusnya memerhatikan kesejahteraan dari tiap karyawannya, karena dampak yang ditimbulkan dari penunggakan gaji tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi keluarganya juga akan merasakan dampaknya. Lantas, bagaimanakah hukum ketenagakerjaan mengatur subjek serta asas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dan apakah penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Penjelasan lebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu hukum ketenagakerjaan. Jadi, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, hubungan ini terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pengusaha dengan pekerja. Nah, perjanjian-perjanjian tersebut di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak para pekerja atau buruh. Nah, kemudian apabila para pekerja merasa hak-haknya yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha, maka hal tersebut tentu dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, jika perselisihan-perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini salah satunya mengatur mengenai perselisihan hak. Nah, perselisihan hak terjadi akibat tidak terpenuhnya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran dari aturan undang-undang, serta adanya kejanggalan dari perjanjian kerjasama atau perjanjian kerja dan juga peraturan perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, dan di dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat subjek tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subjek tenaga kerja. Subjek tenaga kerja adalah seseorang yang menjalankan, melakukan, dan memberi wadah dalam pekerjaan. Di sini ada 3 bentuk jenis subjek tenaga kerja. Yang pertama adalah pekerja atau buruh, adalah seseorang yang diberi upah atau imbalan di setiap pekerjaannya. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha adalah lembaga atau badan yang menjalankan dan memegang perusahaan, baik milik diri sendiri, milik orang lain, atau mewakili perusahaan yang di dalamnya terdapat seseorang, perorangan, individu, atau lembaga negara. Yang ketiga, ada perusahaan. Perusahaan adalah lembaga atau badan yang mengerjakan pengusaha dan tenaga kerja, baik itu perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta. Berdasarkan penjelasan kedua rekan saya sebelumnya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu terbukti dengan beberapa kasus contoh di atas yang telah diperlihatkan di awal. Seharusnya perusahaan dalam menjalankan perusahaannya harus berdasarkan asas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga hak dan kewajiban ketenagakerjaan dapat terpenuhi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai asas serta subjek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.